Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kepada jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada satu ayat yang dimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi. Allah menjawab apabila kita membaca ayat tersebut, hada baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara aku dengan hamba. Hada baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara aku dengan hamba. Ayat itu adalah ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Surat Al-Fatihah ini kan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang mana setiap ayat yang kita ucapkan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam Al-Quran surat apapun juga yang seistimewa surat Al-Fatihah. Sampai setiap ayatnya pun Allah respon. Sampai bahkan juga di antara nama-nama Al-Fatihah itu banyak sekali. Dan ada kaidah kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama-nama yang mulia yang tersemat pada sesuatu itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Semakin banyak nama-nama mulia yang tersemat pada sesuatu, semakin mulia sesuatu tersebut. Dan nama-nama surat Al-Fatihah itu sangat banyak. Banyak banget. Ini menunjukkan kemuliaan surat Al-Fatihah. Di antaranya ada ulama yang menamakan surat ini adalah surat Al-Wafiyah atau Al-Kafiyah, surat yang mencukupi. Surat yang mencukupi artinya dengan satu surat itu tercukupi. Sedangkan semua surat-surat Al-Quran selain Al-Fatihah tidak bisa mencukupi dan menggantikan Al-Fatihah. Contohnya begini, kalau Bapak ya sholat baca seluruh Al-Quran 113 surat tanpa Fatihah nggak sah. Tapi kalau Bapak sholat cukup baca satu surat saja, itu Fatihah saja sah. Betul luar biasa. Makanya kata ulama, Al-Fatihah ini mencukupi semua surat-surat yang lain, tapi semua surat-surat yang 113 itu tidak bisa mencukupi dan menggantikan satu surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu unik ya. Nisfuha sana'un wa nisfuha du'a'un. Al-Fatihah itu setengah atasnya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sama pujian juga kepada Allah. Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari kiamat, itu pun pujian kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim
baini wa baina 'abdi. Ini adalah hubungan antara aku dengan hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini kata ulama mengisyaratkan ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas, harus lillahi, harus karena Allah. Ibadah itu harus lillahi, harus hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk nafsu kita sendiri, tapi hanya untuk Allah, lillahi. Makanya kita sering mendengar ucapan di kalangan masyarakat umum, ya, saya menolong bapak ini lillah, lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang memasyarakat. Orang awam di masyarakat pedesaan sudah paham lillahi ta'ala, saya lillahi ta'ala nolong bapak. Berarti ungkapan keikhlasan. Setengahnya lagi, yang sepotongnya lagi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami ya Allah minta tolong. Ini mengisyaratkan apa kata ulama? Mengisyaratkan isti'anah atau tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah dan tawakal kepada Allah, atau diistilahkan dengan ulama istilah dengan billahi, dengan pertolongan Allah. Maka dari rangkaian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengisyaratkan bahwa hakikatnya kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini yang harus kita sadari, benar-benar kita sadari, kita rasapi, dan kita yakini. Saya nggak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini juga adalah makna daripada hauqalah. Apa itu ucapan hauqalah? Ucapan apa? La haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan billah, pertolongan Allah. Kalau mau dirinci apa sih makna la haula wala quwwata illa billah itu, ya. Ulama mengatakan la haula an maksiatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bima'unatillah. Artinya kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita juga tidak bisa, tidak kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kecuali juga dengan pertolongan Allah. Baik dalam ketaatan kepada Allah dan juga untuk menghindari, menjauhi kemaksiatan, itu tidak lepas dan tidak bisa kecuali dengan billahi, dengan pertolongan Allah. Bukan dengan bin nafsi, dengan kemampuan diri, tidak. Seorang mukmin itu, jemaah sekalian, pola pandangnya atau pikirannya selalu fokus pada Allah, bukan pada diri. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, la yudkhilakumul jannah ahadun bi'amalihi. Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang akan mampu bisa masuk surga dengan amalnya sendiri, dengan amal ibadahnya sendiri. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah sama? Engkau pun tidak bisa masuk surga dengan amalmu yang luar biasa itu, amal dakwah, amal jihad dan sebagainya. Wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Demikian juga aku tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali jika Allah
meliputi aku dengan rahmat-Nya. Sekali lagi, orang mukmin itu pola pikirnya, pikirannya, perasaannya selalu terpaut kepada Allah, selalu butuh dengan Allah, selalu menisbahkan, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Maka keliru kalau ada orang menyandarkan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Jangan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, apalagi keselamatan di akhirat ya, yang menyandarkan itu semua pada kemampuan dirinya sendiri, itu keliru dan salah. Orang mukmin itu dia benar-benar menyadari dan meyakini bahwa keselamatan dirinya di dunia sampai di akhirat itu semata-mata dengan pertolongan dan rahmat Allah. Maka ada ulama yang mengatakan min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zat. Di antara tanda seseorang itu bersandar, mengandalkan keselamatannya pada amalnya adalah dia kehilangan atau berkurang rasa harapnya kepada Allah ketika dia tergelincir pada dosa dan kemaksiatan. Tanda orang kalau dia bersandar pada kemampuan dirinya sendiri, maka ketika dia tergelincir pada dosa maksiat, dia berkurang rasa harapnya kepada ampunan Allah, berkurang. Jadi harusnya bagaimana? Ketika kita tergelincir pada dosa kemaksiatan kepada Allah, jangan pernah berkurang sedikit pun harapan kita kepada rahmat Allah. Seakan-akan kalau orang itu berkurang rasa harapnya kepada ampunan Allah, dia merasa apa namanya ya? Karena dia memandang pada amalnya, memandang pada dirinya, tidak menyadari dan dengan kuasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berfirman dan mewanti-wanti, dan Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kemaksiatan. Berarti kalau udah melampaui batas kemaksiatan itu bukan maksiat-maksiat yang kecil remeh-temeh, bukan, tapi maksiat-maksiat yang besar-besar, yang gede-gede, dosa-dosa besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Di sini Allah masih memanggil kepada hambanya yang begitu berlumur dosa, ya, begitu udah melampaui batas-batas maksiatan sampai dikatakan asrafu, ya, berlebih-lebihan. Pokoknya udah segala batas haram-haram itu sudah dia lakukan. Bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar, tapi masih dipanggil oleh Allah dengan lemah lembut, wahai hamba-hamba, ya ibadi. Apa yang Allah tekankan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ditambah lagi Allah mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, jami'ah, seluruhnya.
Tidak terkecuali kalau jami'ah itu berarti semua dosa akan Allah ampuni tanpa bekas, tanpa sisa, bisa kembali kosong lagi, kembali ke nol ya, mulai dari nol lagi. Benar-benar bisa sampai bersih. Makanya kalau kita bertobat kepada Allah, Pak, mohon ampun kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa saya. Semuanya kita aja ampuni. Baik dosa-dosa besar saya ya Allah, dosa-dosa kecil saya ya Allah, dosa-dosa yang saya lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Makanya Nabi itu kalau Nabi mengajarkan istighfar kepada umatnya dirinci, Pak. Nabi pernah mengajarkan kepada umatnya salah satu bentuk kalimat istighfar yang sunnah dibaca di dalam sholat dan sujud. Nah, ini Bapak pernah nggak baca doa ini dalam sujud? Ini sunnah. Nabi pernah mengajarkannya, ya. Di antara doa sujud itu adalah doa istighfar. Ini bunyinya. Allahumma gfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatu wa sirruh. Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirruh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku kullahu, seluruhnya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, Pak, kalau berdoa saat sujud itu kan sujud kan doanya diijabah. Saat tempat ijabah sholat, tempat ijabah doa. Nah, mohon doa ampunan semua dosa kita tanpa kecuali, dosa semua minta diampuni kullahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya kullahu, semuanya. Perhatikan, Rasulullah pertama menyebutkan secara global kullahu, semuanya. Indahnya kemudian berinci, diqqahu wa jillahu, baik dosa-dosa kecil saya ya Allah dan juga dosa-dosa besar saya ya Allah. Diqqahu wa jillahu, Allahumma bi dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang awal saya lakukan, maksudnya dosa pertama dulu ketika mulai pertama balik, dosa pertama yang saya lakukan berarti dosa yang paling dahulu, wa akhirahu, sampai dosa yang terakhir barusan saya lakukan. Berarti dari dosa yang pertama dia lakukan ketika awal balik sampai dosa terakhir yang sebelum dia sholat tuh minta diampuni oleh Allah. Rinci nggak, Pak? Rinci. Tidak cukup sampai di sana, Nabi berinci lagi. Wa alaniyatuhu wa sirruh, dan dosa yang saya lakukan secara terang-terangan di depan manusia banyak orang, dan dosa yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi ketika seorang diri. Dirinci, Pak. Jadi sekali lagi kalau kita minta ampun sama Allah, jangan tanggung-tanggung, minta ampuni semua dosa. Nah, kalau orang seperti itu berarti ketika dia berbuat tergelincir pada sebuah dosa, kemudian hatinya tak berkurang sedikit pun rasa harapnya kepada ampunan Allah, pada rahmat Allah, itu tandanya orang yang bagus, yang benar, yang baik. Kenapa? Karena dia tidak bersandar pada amalnya, tapi dia bersandar pada karunia Tuhannya. Karena dia melihat pada karunia Allah yang maha luas, melihat pada ampunan Allah yang maha luas. Maka harus kita benahi hati kita, benahi pola pikir kita. Jangan menisbatkan, ya, amal soleh kita kepada diri kita sendiri, pada diri kita jangan. Karena kalau menisbatkan amal soleh pada diri kita sendiri, itu bisa timbulnya ujub, takabur, seperti iblis tuh. Ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Merasa iblis amalnya lebih hebat, ilmunya lebih tinggi dari Adam, dia menisbatkan pada dirinya. Ia tidak sadar bahwa ilmu itu dari Allah.
atau jangan sampai seperti Qarun. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi kekayaan yang luar biasa ini, harta kekayaan yang melimpah ini adalah ala ilmin indi, karena ilmu aku. Lagi-lagi pada siapa? Aku. Keakuan dalam Islam itu negatif, tapi dalam Islam kehambaan itu positif. Keakuan kesannya angkuh dan takabur, tapi kehambaan kesannya adalah tawadhu dan rendah hati, semua menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau mau contoh yang bagus seperti Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dikasih kerajaan, kekuasaan, harta, bisa mendatangkan istana Bilqis, ya, dari Yaman seketika datang ke Palestina, itu dalam sekejap mata. Ketika nampak istana Bilqis langsung pindah, jelek, dengan doa salah satu orang dekat beliau, Asif bin Barkhiyah, ya, bukan Asif, ya. Asep. Pindah ke Bandung dia. Saya Asep, Adi Asep, itu mah Asif bin Barkhiyah. Saya Asep ini dari Allah bin Nuh. Asif bin Barkhiyah namanya. Nabi Sulaiman bilang kayak gini, ya, siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Bilqis sebelum dia datang kepada saya? Ada seorang jin ifrit bilang, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Wahai paduka Sulaiman, Raja Sulaiman, aku mampu mendatangkan kerajaan Bilqis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Saat itu Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya. Sulaiman seakan-akan mengisyaratkan, aku pinginnya lebih cepat, ingin paket kilat, super kilat. Tiba-tiba ada seorang manusia, bukan bangsa jin, manusia, tadi itu ulama namanya Asif bin Barkhiyah. Dia mengetahui semua Allah, wahai paduka Sulaiman, saya bisa mendatangkan kerajaan Bilqis qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu mengedipkan, udah muncul di depan di Sulaiman. Allah. Lebih canggih daripada kereta cepat, ya. Secepat-cepatnya itu lebih cepat doa Ismul A'zam Asif bin Barkhiyah. Sebelum bermukaddim, Nabi Sulaiman udah ada. Apa Nabi Sulaiman menyaksikan semua kemudahan dari Allah ini? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Enggak mengatakan, nih gue Nabi Sulaiman, anak buah saya itu udah bisa kayak gitu, apalagi saya rajanya. Enggak merasa aku. Nabi Sulaiman luar biasa, raja yang bisa ngobrol sama semut, bukan yang lakonon loh. Bisa ngobrol bahasa semut, ngejelasin itu kan, udah ngibul. Ya. Jadi sekali lagi, ya, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan apa? Lillahi billahi. Ibadah itu harus ikhlas untuk Allah, bukan untuk diri kita. Kalau kita kalau kita misalkan berbuat ibadah apa saja, itu hendaklah untuk Allah. Dan memang jemaah sekalian, inilah ya, yang namanya nilai ikhlas itu luar biasa. Tidak mudah, bukan berarti tidak mustahil. Gak mungkin Allah memberikan sesuatu yang gak bisa kita lakukan. Tapi rintangan ikhlas itu sangat banyak. Ya, rintangan untuk meraih ikhlas billah itu sangat banyak. Yang paling menonjol atau yang paling mengganggu itu adalah dari faktor eksternal diri kita dan faktor internal eksternal dari luar kita atau internal dari diri kita.
Yang merusak lillah, keikhlasan itu yang pertama, faktor dari dalam diri kita adalah faktor ujub, ya, eksternal dari kita. Ujub, rasa bangga diri. Orang yang ikhlas, maka dia tidak akan bangga dengan amal, tidak akan bangga dengan apapun. Lalu bagaimana cara menghilangkan perasaan bangga dari hati kita dengan amal-amal kita? Bagaimana cara menghilangkan perasaan bangga, perasaan ujub dengan amal kita, dengan ilmu kita, dengan sedekah kita, dengan akhlak kita, dengan segala hal kebaikan yang ada pada diri kita? Hendaklah kita menyadari bahwa semuanya adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, kemudahan dari Allah. Semua dinisbatkan kepada Allah. Jadi gitu Pak. Jadi kita itu harus selalu menisbatkan, menyandarkan semua itu kembali kepada Allah. Ini ada seperti Nabi Sulaiman tadi. Seperti Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah taufik dari Allah. Ini adalah kemudahan dari Allah. Ini adalah hidayah dari Allah. Kembali pada Allah. Semua kembali pada Allah. Sebaliknya kalau yang orang yang ujub, yang bangga, kembali pada ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Innama utitu al-ilmin indi, aku yang berhak mendapatkan harta ini, aku yang pintar, aku yang cerdas, aku yang kuat, aku yang hebat, aku yang mampu, aku yang kuasa, aku dan aku. Jadi kalau kita menyadari, ya udah, berarti kita itu nggak ada apa-apa. Lepas dari itu. Nah, satu lagi faktor yang eksternalnya itu adalah riya. Ini yang merusak keikhlasan. Ya, ingin dipandang oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, dihargai oleh orang lain. Ya, ini harus berusaha untuk kita kikis. Supaya apa? Supaya ibadah kita lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna billahi itu bahwa segala sesuatunya itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seakan-akan kita menyadari, ya, bahwa semua ibadah yang kita lakukan ini tidak bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat yang beliau cintai, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi sebelum mengajarkan doa ini pada Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan dulu sebuah ungkapan yang sangat menggugah. Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Allah. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz bin Jabal, demi Allah, Rasul bersumpah, inni uhibbuk, sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah SAW mencintaimu. Luar biasa. Ini sebuah manqobah ataupun keutamaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mana telinga beliau mendengar pujian yang luar biasa, sangat tinggi kualitasnya, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mencintai beliau wajar, tapi kalau dicintai oleh beliau luar biasa. Tidak semua orang yang mencintai itu dibalas cintanya. Mending mencintai atau dicintai, Pak? Dicintai. Lebih apa namanya? Lebih bangga mencintai atau lebih bangga dicintai? Dicintai oleh siapa, Pak? Oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, ketika Mu'adz mendengar perkataan dan pujian Rasul ini, maka Rasul melanjutkan pesannya. Apa? La tada'anna inda kulli dubri salatin an taqula, jangan sampai engkau tinggalkan Mu'adz doa ini. Jadi Nabi ini udah bersumpah mendahului dengan ucapan cinta dan juga
dengan kalimat taukid, nun taukid ya. Jangan engkau tinggalkan sekali-kali wahai Mu'adh doa ini kau baca di dubur waktu sholat. Maksudnya di ujung sholat, boleh dibaca sebelum salam atau setelah salam. Doa yang mana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, agar aku bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku bisa bagus ibadah kepadamu ya Allah. Kenapa dalam doa itu beliau minta tolong atau mengajarkan kepada Mu'adh bin Jabal dan juga buat kita sebagai umatnya, untuk kita itu minta tolong kepada Allah. Untuk apa? Sekedar untuk mengingat Allah aja butuh minta tolong sama Allah. Karena kita gak bisa mengingat Allah tanpa pertolongannya Allah. Kita tidak bisa mengingat Allah tanpa pertolongannya Allah. Kalau kita sepanjang hari ini ya jarang ingat kepada Allah, itu berarti musibah. Kalau dalam sehari ini kita kurang ingat kepada Allah, berarti pertolongan dari Allahnya itu berarti kita kurang mendapatkannya. Karena apa? Mungkin dosa-dosa kita. Bayangkan zikir ya, ingat kepada Allah itu sebenarnya ringan, Mbak. Kata Nabi itu ibadah yang ringan itu ibadah zikir. Tapi meskipun ringan, pahalanya besar, udah diiming-imingi sedemikian rupa pahalanya, tapi lisan ini kok kayak berat ya. Tapi kalau ngomongin orang ngobrol ini itu tentang bola dan ini bisa berpasal-pasal gitu kan ya. Itu yang di luar tuh dengar. Di sini sudah suara itu. Ya Allah ya Rabb, subhanallah. Kata Nabi itu jangan sekalian, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini Allah sukai, Allah cintai, ringan kata Nabi di lisan itu, ringan diucapkan dan tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Tapi coba hari ini kita berapa kali kita ucapin? Mungkin belum ucapin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ngeberatin timbangan kita, Pak. Ringan kata Nabi. Tapi jangan-jangan hari ini kita belum ucapin, ya enggak? Jangan kau subuh gitu. Coba kita ucapkan ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baru kalau diajak mau ya diingetin ya alhamdulillah ya, diingetin juga ya. Ada juga riwayat itu kenapa katanya umat Muhammad ya, dalam sebuah kabar Israiliyat Nabi Musa pernah bertanya, wahai Allah, kenapa umat Muhammad akhir zaman dia umat setelah aku tapi penghuni surganya mayoritas lebih banyak daripada umat Bani Israel? Karena pada mereka ada kalimat yang sangat ringan ya, la ilaha illallah, yang sering mereka ucapkan. Kita nggak bisa zikir ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Subhanallah ya. Kemudian juga apa? Kita juga nggak bisa bersyukur kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita pun nggak bisa membaguskan ibadah kita kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi intinya apa? Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jangan lepas selalu minta pertolongan Allah. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sandal kalian putus, ya, minta tolong sama Allah untuk Allah mudahkan. Karena kalau tidak Allah mudahkan akan sulit.
itu kan sebuah apa namanya ya, sebuah isyarat. Nabi itu seakan-akan, perhatikan loh, urusan yang kecil sekalipun, yang remeh sekalipun, betulnya sebenarnya kan semua orang bisa kan. Tapi kalau Allah bikin susah, akan susah. Ya? Gak tahu gimana caranya akan susah aja. Padahal itu urusan yang sangat mudah. Tapi kalau Allah bikin susah, bisa jadi susah. Makanya selalu minta tolong dalam segala hal. Jangan hanya kita itu minta tolong sama Allah saat hal-hal yang besar-besar saja. Sangat ya, orang-orang soleh kita terdahulu itu, mereka itu jamaah sekalian, saya enggak, mereka itu bahkan minta garam dalam sholat. Berdoa minta garam kepada Allah dalam sholat. Itu artinya apa? Mereka itu jamaah sekalian ya, hatinya sangat terpaut dengan Allah dalam semua aspek kehidupan mereka. Kita kan baru apa istilahnya, ngumpulin orang minta doa kalau kita ada hajat besar ya. Saya mau berangkat haji, tolong doakan saya bisa selamat pulang ke Indonesia lagi gitu ya. Saya belum mau mati, namanya mau jemaah haji, kalau pulang haji bakal mati gitu, minta doa dari tetangga gitu kan. Kita itu baru sungguh-sungguh berdoa sama Allah kalau baru kepepet ya, ada urusan besar, itu urusan kecil lupa. Padahal Allah senang diminta, senang apa, selalu terkoneksi dengan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis ada hadis kursi juga ya, kalian itu wahai Bani Adam, innakum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni. Wahai Bani Adam, wahai manusia, kalian itu semuanya lapar kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni, maka minta makanlah kepada aku ya. Minta makan aja diperintah oleh Allah, fastat'imuni. Wahai Bani Adam, kalian itu telanjang, gak berpakaian. Fastaksuni, maka mintalah kepadaku pakaian. Pertanyaannya, kita pernah gak minta sama Allah makanan dan pakaian? Pernah? Gak pernah ya? Sering. Oh bagus. Insyaallah. Makomnya udah lewat. Ada lagi nih. Jadi ya, min alamat i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zat. Di antara tanda bersandarnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya rasa harap ketika dia terjerumus, terpeleset pada dosa. Harusnya gimana? Jangan berkurang sama sekali atas ampunan Allah, atas rahmat Allah, meskipun kita berlumur dosa sekalipun. Karena orang yang berkurang rasa harapnya kepada ampunan Allah, seakan-akan dia bersandar pada amalnya. Wah, ini gara-gara saya nih amal yang kurang ini. Jadi harus tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar untuk apa? Untuk kita meraih surganya Allah pada amal kita. Jangan bersandar untuk kita selamat dari azab Allah kepada amal kita. Lalu kita bersandar pada apa? Apakah kita nggak perlu bersandar pada apapun? Kita harus bersandar, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada karunia-Nya Allah, pada rahmatnya Allah, pada ampunannya Allah. Jemaah sekalian, ada sebuah doa yang sangat indah di mana di sana diungkapkan ya, Nabi pernah mendengar seseorang mengatakan doa ini 3 kali. Maka Nabi berkomentar, orang itu diampuni. Bagaimana doanya? Orang itu mengatakan begini dalam doanya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja' indi min amal. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa. Ini ucapan orang yang optimis atau pesimis? Optimis. Ucapan orang yang kurang harapnya pada Allah atau orang yang besar harapannya pada Allah? Besar harapannya pada Allah. Berarti orang yang bersandar bukan kepada amalnya, tapi kepada rahmat Allah. Perhatikan, ada
lanjutannya lebih indah lagi. Ya. Wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmatmu ya Allah lebih aku harapkan untuk keselamatanku daripada amalku sendiri. Saya ulangi ya, ini doanya sangat indah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi, ya Allah lautan maghfirahmu lebih luas daripada seluruh dosaku. Seandainya dosaku itu dikumpulkan seluruhnya lalu dilemparkan ke lautan rahmatmu hanya setetes. Bahkan nih ya, kalau seandainya dosa seluruh makhluk dikumpulkan dilemparkan kepada lautan rahmat Allah hanya setetes juga. Kenapa? Ini supaya menumbuhkan rasa apa? Rasa roja. Kenapa? Sebesar apapun yang namanya makhluk tetap aja makhluk. Tapi sebesar apa, sekecil apapun milik Allah itu adalah besar. Apalagi ampunan Allah yang sangat luas dan besar. Dan lanjutannya adalah wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmatmu ya Allah arja indi lebih aku harapkan bagiku min amali daripada amal-amal solehku. Dia menyadari ya Allah amal-amal soleh saya mah dan banyak celaknya, banyak aibnya, banyak kekurangannya, kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang benar, kurang, betul enggak? Sholat tadi bisa lebih banyak ingatnya, lebih banyak lupanya. Allah. Sholat kurang khusyuk, ngaji Quran kurang tadabbur, baru buka mushaf baru ta'awud udah mual, udah ngantuk. Amal soleh kita, ibadah kita itu nggak bisa diandelin Pak, nggak bisa diandelin. Ini bukan berarti kita menafikan amal ibadah, nggak sama sekali. Ya. Tetap kita harus beribadah semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sebaik mungkin, tapi jangan sekali-kali, sekalipun jangan kita menyandarkan kita akan selamat dengan amal kita. Jangan. Jangan. Sehebat apapun amal kita, jangan jadikan sandaran itu, karena rapuh. Apa kita harus bersandar? Harus dong, harus bersandar. Jadi kita makhluk lemah. Pada siapa bersandarnya? Kepada Allah, pada rahmat Allah, fadl Allah, karunia Allah, ampunan Allah, kepada Allah. Jangan sampai udahlah, saya mah nggak usah beramal soleh, cukup menyandarkan kepada rahmat Allah. Ya salah juga. Saya mah nggak usah ibadah, kenapa? Cukup bersandar kepada rahmat Allah. Sasat ente. Kenapa? Allah udah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh. Kalau kamu gak mau beramal soleh, ya jauh dari rahmat Allah. Jadi jangan menyandarkan pada amal soleh, jangan juga menyandarkan pada rahmat Allah tanpa amal soleh. Tetap beramal semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, semampu kita, tapi jangan jadikan sandaran, cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya gini aja ya, pengajaran ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada adik semua untuk senantiasa fokus kita ya, harapan kita hanya kepada Allah. Semua kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah, kepada rahmat Allah, maghfirah Allah, taufik Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah, kemudahan Allah, kebaikan Allah, kelembutan Allah, semua kebaikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Jangan kepada diri, jangan kepada keakuan, jangan kepada amal, jangan kepada orang lain, jangan kepada makhluk, jangan kepada siapa. Terus beramal semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Karena apa? Karena semua kebaikan dari Allah itu hanya akan dekat dengan orang-orang yang beramal saleh. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik dan beramal saleh. Baik amal saleh kepada Allah ataupun amal saleh kepada sesama hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah. Wallahu
Bawahnya ukurannya, bawahnya Udah diwakilkan. apa hukumnya? Itu nggak ada alat. Bahasa Arab. Tadi cuma yang sananya tadi saya minta amalan untuk orang-orang dahulu itu kalau istighfar di waktu sahur itu bacanya apa? Istighfar di waktu sahur. Biar apa? Iya. Istighfar di waktu sahur itu amalannya seperti apa? Ya. Amalannya bebas. Istighfarnya, lafaznya bebas. Tapi kalau kita mau melihat pada nas-nas Al-Quran dan hadis, sahur itu kan waktu malam ya, bagian dari waktu malam. Nah, kalau bagian dari waktu malam ada beberapa lafaz istighfar yang berisyahad yang dibaca di waktu malam. Di antaranya satu adalah apa? وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Istighfar Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus membaca istighfar di malam. Firzulumat dan kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan waktu malam. Jadi itu kan jamak muannats salim. Ya, fanada firzulumat, maka berserulah Nabi Yunus firzulumat dalam kegelapan. Yang nama jamak muannats salim dalam bahasa Arab minimal adalah 3. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak, 3 ke atas jamak. Makanya kata ulama ada 3 kegelapan waktu itu. Fi dzulmatil bahar, wa dzulmatil hud, wa dzulmatil lail. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan waktu malam. Sahur adalah bagian waktu malam. Baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lebih bagus lagi adalah saya ikut istighfar. Tapi gini, saya mau kasih sebuah isyarat. Ada kalanya jemaah sekalian kita membaca satu istighfar yang lafaznya pendek tapi lebih mengena dan berkesan di hati daripada istighfar yang panjang seperti saya istighfar. Maksudnya gimana? Gini, kan afdolnya istighfar itu kan sayyidul istighfar kan, panjang yang pernah saya bahas dulu itu afdolnya seperti itu. Tapi ada kalanya orang itu, contoh orang awam kan kadang gak paham kan, maknanya gak paham kan, terjemahnya gak tahu ya, bagaimana bisa merenungi, memaknai, meresapi sayyidul istighfar, dia gak paham maknanya. Makanya ketika baca surah istighfar mungkin bukan berarti tidak ada, ya kurang klik di hatinya gitu. Tapi ada kalanya orang awam baca istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu lebih kena di hati, lebih kena di hati. Kenapa? Istighfarnya pendek, orang awam tahu ketika dia mengucapkan astagfirullahaladzim terbayang dosa-dosanya. Nah kata ulama, istighfar yang pendek itu bagi orang itu yang mana kena di hati lebih utama daripada baca istighfar yang dia kena di hati. Itu rumusnya aja. Tapi kalau lebih afdol baca istighfar dan kena di hati. Ya. Allahu a'lam. Baik teman sekalian, di sini aja untuk dengan doa mudah-mudahan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala majelis ilmu ini. Semua langkah kita, niat kita yang kurangnya Allah perbaiki, yang kurangnya Allah sempurnakan, yang kurangnya Allah maafkan, dan sisanya Allah terima semata-mata karena karunia dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تأمن على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا
ولذرياتنا ولمشايخنا ولطلابنا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.